Namaku Maya, seorang gadis dari keluarga yang hidupnya jauh dari kata mudah. Rumah kami sederhana, bahkan seringkali terasa sempit oleh beban kesulitan yang kami hadapi setiap hari. Orang tuaku, meskipun sudah berusaha keras, tak pernah bisa benar-benar lepas dari jeratan masalah keuangan yang tak kunjung usai. Mereka jarang berbicara tentang masa depan, kecuali saat itu hanya soal bagaimana bertahan hidup dan mencari cara agar kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Hingga suatu sore yang berbeda datang menghampiri hidup kami. Sebuah mobil hitam mewah melaju pelan di depan rumah kecil kami yang lusuh. Dari balik jendela, aku mengamati pria berpakaian rapi yang keluar dari mobil itu. Tatapan matanya dingin, langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Dia menghampiri ayahku, dan mereka berbicara dalam bahasa yang tidak aku mengerti. Ibuku hanya berdiri di belakang, wajahnya pucat dan matanya menunduk seolah merasakan sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan. Aku mengintip dari balik tirai, jantungku berdetak kencang karena ada sesuatu yang berbeda kali ini. Setelah pria itu pergi, ayahku memanggilku masuk ke ruang tamu dengan suara berat dan pelan. "Maya," katanya, "kehidupan kita sudah di ujung jalan. Tuan Haris, pria yang tadi datang, menawarkan sesuatu yang mungkin bisa menyelamatkan kita." Aku memandang ayah dan ibu bergantian. Hati ini mulai terasa sesak. "Mengapa aku harus tahu ini sekarang?" tanyaku dengan suara gemetar. Ayahku menghela napas panjang. "Dia ingin menikahimu, menjadi istrinya." Aku terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Menikah, tapi dia jauh lebih tua, bahkan lebih tua darimu, ayah. Ibu menangis, matanya basah. "Kami tidak punya pilihan lain, Maya. Hidup kita sudah terlalu lama berada di bawah tekanan. Dengan uang yang dia tawarkan, kita bisa keluar dari kemiskinan ini. Kami ingin yang terbaik untukmu." Namun dalam hatiku, aku tahu itu bukan yang terbaik untukku. Menjadi istri ketiga, bahkan bukan karena cinta, tapi karena sebuah transaksi. Hatiku hancur dan rasa takut mulai merayapi setiap sudut pikiranku. Aku tidak ingin menjadi milik seseorang yang bahkan tidak aku kenal, apalagi harus hidup di bawah bayang-bayang dua istri lain. Hari pernikahan itu datang dengan segala kemewahan yang tak pernah aku bayangkan. Gaun putih yang kupakai terasa asing dan berat. Setiap langkahku menuju altar membuatku semakin jauh dari dunia yang pernah ku kenal. Tuan Haris menatapku dengan senyum yang dingin, tanpa kehangatan. Aku hanyalah barang baru dalam koleksi hidupnya, bukan istri yang dicintai. Malam itu, di kamar yang besar tapi dingin, aku duduk di tepi ranjang memandangi bayanganku di cermin. Sosok yang menatap balikku bukan lagi Maya yang dulu, tapi seorang gadis yang terperangkap dalam hidup yang tak diinginkan. Kekayaan dan kemewahan tidak mampu menutupi kehampaan yang kurasakan. Aku tahu, ini bukan akhir cerita, melainkan awal dari sebuah perjuangan panjang. Malam pertama di rumah baru, yang megah itu terasa seperti penjara emas yang membelenggu kebebasanku. Tuan Haris, suamiku yang jauh lebih tua, jarang sekali berada di rumah. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengurus bisnis-bisnisnya yang luas, meninggalkan aku sendiri di antara dua wanita, yang sudah lebih dulu menjadi istrinya. Istri pertama, Bu Ratih, sudah berusia lanjut dan hampir tidak pernah terlihat. Sedangkan istri kedua, Bu Lila, seorang wanita muda yang memandangku dengan tatapan dingin dan penuh curiga setiap kali kami berpapasan. Hari-hariku berlalu dalam kesunyian yang menusuk. Setiap pagi aku terbangun di kamar besar itu, hanya ditemani suara jam dinding dan deru kipas angin yang berputar pelan. Tidak ada kata sayang, tidak ada pelukan hangat. Aku hanyalah bayangan yang tidak diharapkan, hiasan tambahan yang harus menerima posisi paling bawah di rumah ini. Kata-kata dan tatapan dingin dari Bu Lila membuatku merasa semakin terasing. Dia sering berbicara tentang masa depan dengan suamiku, selalu mencoba menunjukkan bahwa aku tidak pantas berada di sini. Suatu pagi, saat aku sedang duduk di taman belakang yang luas, memandangi bunga-bunga yang mulai mekar, Bu Lila menghampiriku. Senyumnya sinis, namun matanya penuh dengan pesan yang tak perlu diucapkan. "Maya, kau harus tahu posisi sebenarnya di rumah ini. Menjadi istri ketiga bukanlah kehidupan yang mudah," katanya pelan, namun tajam. "Jangan berharap bisa merebut perhatian suami kami. Kami sudah bertahun-tahun berdiri di sisinya. Kau hanya pendatang baru." Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. "Aku tidak pernah meminta ini. Aku tidak memilih untuk berada di sini," jawabku dengan suara yang hampir pecah. Dia menatapku lekat dan berkata, "Ya, memang tidak. Tapi sekarang kau sudah menjadi bagian dari kehidupan ini. Terimalah kenyataan." Setelah dia pergi, aku duduk termenung. Kata-katanya bagaikan jarum yang menusuk hatiku.
Namun di balik rasa sakit itu, aku merasa ada sesuatu yang membara dalam diriku. Aku menolak untuk terus hidup seperti boneka yang bisa diatur dan diabaikan. Aku ingin lebih dari sekadar hiasan rumah ini. Aku ingin hidup yang benar-benar aku pilih. Satu-satunya orang yang menunjukkan sedikit perhatian adalah Bayu, sopir pribadi keluarga yang sudah bekerja di sini sejak lama. Dia selalu sabar dan pendiam, tetapi aku bisa merasakan bahwa dia peduli. Saat aku harus keluar rumah untuk keperluan kecil, Bayu selalu siap mengantarku dengan tenang tanpa banyak bicara. Suatu sore, dalam perjalanan pulang, ia tiba-tiba bertanya, "Maya, apakah kau benar-benar bahagia?" Pertanyaan itu membuatku terkejut. Aku menatap keluar jendela mobil, menahan diri untuk tidak menjawab dengan nada sedih. Aku tidak tahu lagi apa itu bahagia," jawabku pelan. Bayu terdiam sejenak sebelum berkata, "Jika kau butuh bantuan, aku akan berusaha membantu. Aku tidak banyak bicara, tapi aku ingin kau tahu aku ada di sini." Aku merasa seperti menemukan secercah harapan. Meski aku belum sepenuhnya mempercayainya, Bayu adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa tidak sepenuhnya sendiri dalam situasi ini. Sejak saat itu, aku mulai merancang rencana. Aku tidak ingin selamanya terjebak dalam kehidupan yang penuh tekanan dan ketakutan ini. Aku ingin bebas, meski itu berarti harus memulai dari awal dan menghadapi risiko besar. Malam demi malam, aku memikirkan langkah-langkah yang harus diambil. Aku tahu bahwa Tuan Haris adalah pria berkuasa yang tidak segan menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk mengendalikan orang lain. Jika aku mencoba melarikan diri tanpa rencana, aku hanya akan menjadi buronan. Namun Bayu mungkin adalah satu-satunya kunci. Dia mengenal seluk-beluk rumah dan bisnis Tuan Haris, dan mungkin memiliki kenalan yang bisa membantu. Kesempatan itu datang pada suatu malam yang gelap. Hujan turun deras mengguyur rumah megah itu, membuat suara rintiknya menjadi irama sunyi yang menenangkan sekaligus menegangkan. Tuan Haris sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis. Dengan hati-hati aku mulai berkemas, hanya membawa barang-barang yang benar-benar aku perlukan. Bayu sudah menungguku di garasi dengan mobil yang siap membawa aku pergi. "Sudah siap?" tanyanya dengan suara rendah, namun aku bisa merasakan ketegangan di dalamnya. Aku mengangguk mantap. "Ini kesempatan kita," jawabku. Mobil melaju meninggalkan rumah itu, menembus kegelapan malam dan derasnya hujan. Dalam hati aku merasa campuran antara ketakutan dan harapan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi aku yakin satu hal. Aku harus bebas. Mobil melaju cepat di tengah hujan deras, yang masih mengguyur tanpa henti. Hati Maya berdebar tak karuan, bukan hanya karena takut ketahuan, tapi juga karena harapan yang mulai tumbuh di dadanya. Bayu memandangnya sekilas lewat kaca spion, tampak serius namun penuh tekad. "Kita harus sampai ke tempat yang aman dulu, Maya. Setelah itu, kita bicara soal langkah selanjutnya." Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Bayu mengetuk pintu dengan kode yang hanya mereka tahu. Seorang pria paruh baya membuka pintu dengan waspada, lalu mengangguk mengenali Bayu. "Mas Bayu, ada tamu?" tanya pria itu. Bayu memperkenalkan Maya singkat, lalu mereka masuk. Rumah itu seperti markas rahasia kecil, dengan beberapa orang muda yang sibuk mengurus komputer dan dokumen. Maya merasa jantungnya hampir melonjak keluar saat menyadari ini bukan sekadar pelarian biasa, tapi ada rencana besar yang sedang disusun. "Ini keluarga kecil kami," kata Bayu dengan suara rendah. "Kami membantu orang-orang yang ingin keluar dari situasi sulit. Kalau kau mau, Maya, kita bisa bantu kau." Maya mengangguk pelan, ada secercah harapan yang menyala. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Tuan Haris sudah tahu Maya kabur. Ia menggunakan segala cara untuk mencari tahu keberadaannya. Telepon di rumah Bayu berdering tanpa henti, dan beberapa orang mulai terlihat gelisah. Maya merasa ketakutan, tapi kali ini bukan ketakutan biasa. Ini ketakutan yang membakar semangatnya untuk melawan. "Dia tidak akan berhenti sampai kau kembali, atau kau hilang," ujar Bayu sambil menatap Maya dengan serius. "Kita harus bertindak cepat." Dengan bantuan kelompok Bayu, Maya mulai mengumpulkan bukti-bukti tentang kebusukan Tuan Haris. Bagaimana ia menindas karyawannya, bagaimana ia memperdaya wanita-wanita yang menjadi korban nafsunya, dan bagaimana kekayaannya diperoleh dari cara-cara yang tidak halal. Satu persatu, dokumen rahasia itu dikumpulkan. Maya mulai merasa ada kekuatan dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. Ia tidak lagi menjadi korban, tapi pejuang yang siap menuntut keadilan. Suatu malam, Bayu membawa Maya ke kantor sebuah stasiun televisi lokal yang bersedia menyiarkan kisahnya.
Dengan suara gemetar tapi penuh tekad, Maya bercerita di depan kamera tentang penderitaannya, tentang kebohongan dan penindasan yang selama ini ditutup-tutupi oleh Tuan Haris. Tayangan itu mengguncang publik. Banyak yang terkejut, sebagian merasa marah, dan sebagian mulai membuka mata terhadap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Namun, ancaman masih belum berakhir. Tuan Haris mengerahkan pengacara dan orang-orangnya untuk membungkam Maya dan kelompok Bayu. Ada tekanan, intimidasi, bahkan ancaman langsung terhadap keselamatan mereka. Maya hampir menyerah, tapi Bayu selalu ada untuk memberinya kekuatan. Kita tidak bisa mundur sekarang. Ini bukan hanya tentangmu, tapi tentang semua orang yang pernah disakiti olehnya. Pertarungan hukum pun dimulai. Dengan bukti kuat dan dukungan masyarakat, Maya dan timnya berhasil membuat kasus itu terbuka ke publik dan ke pengadilan. Suatu hari yang menentukan tiba saat Tuan Haris harus duduk di kursi pesakitan. Di ruang sidang, Maya berdiri tegak, menatap langsung ke mata pria yang pernah menguasai hidupnya. Ia tidak lagi merasa takut, tapi penuh kemenangan. Ketika hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada Tuan Haris, ruangan itu bergemuruh. Keadilan akhirnya ditegakkan. Maya merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak hanya berhasil membebaskan dirinya sendiri, tapi juga membantu membuka mata banyak orang akan kebenaran. Di luar gedung pengadilan, Bayu berdiri di sampingnya. Ini baru awal, Maya. Hidupmu kini sepenuhnya milikmu. Maya tersenyum, merasakan kebebasan yang sesungguhnya untuk pertama kalinya. Ia tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi sekarang ia siap menatap masa depan dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Setelah vonis hakim dijatuhkan, Maya merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Meski hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kelelahan dan tantangan baru, hatinya kini penuh dengan harapan dan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beban yang selama bertahun-tahun menghimpitnya perlahan menghilang, digantikan oleh semangat untuk membangun kembali hidupnya. Bayu tetap setia di sampingnya. Mereka sering berbincang sampai larut malam, membicarakan mimpi-mimpi yang dulu terasa mustahil bagi Maya. Ia ingin melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti, ingin membantu perempuan lain yang pernah mengalami penderitaan serupa, dan ingin membuktikan bahwa seorang korban bisa bangkit menjadi pemenang. Namun, perjalanan membangun hidup baru tidak selalu mulus. Maya harus menghadapi berbagai reaksi dari lingkungan sekitar. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit pula yang masih memandang sebelah mata. Rasa trauma yang masih tersisa kadang muncul tanpa diundang, membuatnya terdiam dan menangis dalam sepi. Suatu hari, saat berjalan di taman kota, Maya bertemu dengan seorang perempuan muda yang tampak bingung dan putus asa. Tatapan perempuan itu mengingatkannya pada dirinya beberapa bulan lalu. Maya mengulurkan tangan, mengajak perempuan itu duduk dan mendengarkan ceritanya. "Jangan takut untuk mencari bantuan," kata Maya lembut. "Kita tidak harus melawan semuanya sendirian." Pertemuan itu menjadi awal bagi Maya untuk mulai aktif dalam komunitas pendukung korban kekerasan. Ia merasa menemukan tujuan hidup baru yang membuatnya semakin kuat. Setiap kali ia membantu seseorang bangkit dari keterpurukan, ia merasa luka di hatinya perlahan sembuh. Sementara itu, Tuan Haris yang telah dihukum tetap mencoba mengulur-ulur waktu dengan berbagai upaya hukum. Namun, keadilan yang kini berpihak pada Maya dan dukungan masyarakat membuatnya tak lagi punya ruang gerak. Kejahatan yang selama ini ditutup-tutupi kini terbuka lebar untuk semua orang melihat. Suatu sore, di sebuah seminar tentang pemberdayaan perempuan, Maya menjadi pembicara utama. Dengan suara yang mantap, ia membagikan kisah hidupnya, perjuangannya, dan pelajaran berharga yang ia dapatkan. Mata para hadirin berkaca-kaca, terinspirasi oleh keberanian dan keteguhan Maya. Di akhir acara, seorang wanita muda mendekati Maya. "Terima kasih sudah berbagi cerita. Aku merasa tidak sendirian sekarang," ujarnya dengan suara bergetar. Maya tersenyum hangat. "Kita semua punya kekuatan lebih dari yang kita kira. Jangan pernah menyerah." Hari-hari berlalu, dan kehidupan Maya mulai membaik secara menyeluruh. Ia melanjutkan kuliah, mendapatkan pekerjaan yang memuaskan, dan mulai membangun jaringan untuk mendukung perempuan korban kekerasan di seluruh kota. Ia pun membuka sebuah organisasi kecil yang fokus pada rehabilitasi psikologis dan pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang membutuhkan. Bayu, yang awalnya hanya sahabat dan pelindung, kini menjadi sosok penting dalam hidup Maya. Mereka belajar bersama bahwa cinta yang tumbuh dari persahabatan dan perjuangan bersama memiliki kekuatan yang luar biasa. Maya merasa beruntung memiliki seseorang yang tidak hanya setia menemani, tapi juga percaya pada kemampuannya untuk berubah dan berkembang.
Suatu malam, di balkon rumah kecil yang mereka tinggali bersama, Maya menatap langit penuh bintang. Bayu duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Kau tahu, Maya," kata Bayu pelan, "kita sudah melewati begitu banyak badai. Aku yakin masa depan kita cerah selama kita terus berjalan bersama." Maya mengangguk, hatinya penuh rasa syukur dan cinta. "Terima kasih sudah menjadi cahaya di kegelapan hidupku." Keduanya tertawa kecil, menikmati ketenangan malam yang terasa penuh janji dan harapan. Cerita Maya bukan hanya tentang penderitaan dan pengkhianatan, tapi tentang keberanian untuk bangkit, melawan ketidakadilan, dan menemukan cahaya baru di ujung jalan. Ia membuat Desa kecil di lereng bukit itu diterpa hujan sejak sore. Rintik-rintik air yang jatuh dari langit menyisakan aroma tanah basah yang segar, membasahi atap genting rumah tua milik Pak Rahman dan istrinya, Bu Lina. Lampu temaram di ruang tamu menebarkan kehangatan tipis yang berkontras dengan dinginnya malam. Di sudut ruangan, Bu Lina duduk dengan tenang, matanya yang sudah tak lagi mampu melihat memandang kosong ke arah jendela yang penuh embun. Kehidupannya berubah sejak kecelakaan 2 tahun lalu yang merenggut penglihatannya. Dunia yang dulu penuh warna, kini terbungkus gelap dan sunyi. Hanya kehadiran anak dan menantunya yang masih membuatnya merasa hidup. Anak tunggalnya, Dina, adalah wanita muda yang sibuk dengan pekerjaannya di kantor di kota sebelah. Dia jarang pulang, sering lembur dan pulang larut malam. Sebaliknya, menantunya, Ardi, yang bekerja sebagai guru di sekolah dasar desa, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk merawat dan menemani Bu Lina. Ardi bukan hanya menantu yang bertanggung jawab, tetapi juga sosok yang penuh perhatian dan kesabaran. "Ibu, makan malam sudah siap." Suara Ardi terdengar dari dapur. Perlahan langkah kakinya mendekat. Ia membawa nampan berisi lauk sederhana. Bu Lina tak segera bergerak. Ia enggan makan sendirian. "Belum, Nak. Ibu ingin makan bersama," jawabnya lembut. Ardi tersenyum, duduk di samping Bu Lina, sambil meletakkan tangannya yang hangat di punggung tangan Bu Lina yang dingin. "Kalau begitu, saya temani ibu. Saya juga belum makan." Kehangatan tangan Ardi selalu memberikan rasa nyaman bagi Bu Lina. Meski hanya lewat sentuhan kecil, perhatian itu menyusup jauh ke dalam hatinya yang kesepian. Mereka makan dalam keheningan. Hanya suara hujan yang mengisi ruang dan suara sendok beradu piring yang menenangkan. Namun, di balik keheningan itu, ada getaran perasaan yang mulai tumbuh, tak terduga dan membingungkan. Bu Lina menyadari hatinya berdebar lebih cepat saat Ardi mendekat. Perasaan yang seharusnya tidak ada, yang ia usir berulang kali dari pikirannya, malah semakin sulit diabaikan. Malam itu ketika listrik padam, gelap yang menyelimuti rumah membuat Bu Lina merasa semakin sendiri. Namun sentuhan tangan Ardi yang menggenggam tangannya dengan lembut menghangatkan suasana. "Jangan takut, Bu. Saya di sini," bisik Ardi dalam gelap. Bu Lina menelan ludah. Bukan karena takut gelap, tetapi karena kehangatan yang menjalar dari genggaman itu. Ia teringat masa muda, masa sebelum dunia menjadi gelap dan sunyi. Ardi mengajak Bu Lina berdiri dan perlahan membimbing tangannya keluar teras, membiarkan jemarinya merasakan rintik hujan yang dingin. "Dingin?" tanya Ardi. "Tidak," jawab Bu Lina pelan. Matanya terpejam seakan bisa melihat kembali masa lalu yang penuh warna. Hujan turun semakin deras, udara dingin menusuk. Tapi di antara mereka ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang tidak seharusnya ada, namun terasa nyata dan menggoda. Dengan langkah hati-hati, Bu Lina menarik tangannya dan kembali ke dalam rumah. "Sudah larut, kamu harus istirahat, Nak," katanya sambil tersenyum kecil. Ardi mengangguk, namun dalam hatinya bergolak perasaan yang sulit dia ungkapkan. Malam itu, keduanya tidak bisa tidur. Bayangan dan perasaan yang seharusnya tak ada mulai tumbuh dalam keheningan. Pagi datang dengan lembut di desa itu.
Matahari perlahan mengintip dari balik awan kelabu, menyebarkan cahaya hangat yang berbaur dengan aroma tanah basah, sisa hujan semalam. Di dalam rumah tua, keheningan masih menguasai ruang tamu tempat Bulina duduk. Jemarinya sibuk memainkan ujung selendang yang melilit bahunya. Matanya yang tak lagi melihat seakan mencoba menangkap bayangan malam yang baru saja berlalu. Ardi masuk membawa nampan berisi cangkir teh hangat dan sepiring roti bakar. "Bu, ini teh hangatnya," katanya lembut sambil meletakkan nampan di meja. Bulina mengangkat wajahnya dan tersenyum tipis. "Terima kasih, Nak. Kamu baik sekali," jawabnya pelan. Ardi duduk di sampingnya, matanya memperhatikan wajah Bulina yang terlihat lelah tapi tenang. Ada sesuatu yang berbeda pagi ini, suasana yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sejak malam kemarin, sesuatu telah berubah dalam diri mereka. "Bu," suara Ardi pelan, "apakah ibu merasa kesepian?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menggetarkan ruang hati Bulina. Ia mengangguk pelan, mencoba menahan gelombang perasaan yang mulai membanjiri dirinya. "Sejak suami saya meninggal dan saya kehilangan penglihatan, dunia saya terasa hampa," ujarnya lirih. "Tapi saya sudah terbiasa dengan kesepian ini." Ardi mengangguk, lalu menunduk seolah menahan sesuatu yang ingin ia ungkapkan. "Saya juga merasakan hal yang sama, Bu," katanya akhirnya. "Kadang saya merasa ada sesuatu di antara kita, sesuatu yang tidak seharusnya." Bulina memandang ke arah Ardi, matanya yang tak bisa melihat tapi penuh rasa, mencoba menangkap maksud dari kata-kata itu. Ada beban dan keraguan yang tampak jelas di wajah pria itu. "Kita harus jujur, Nak," kata Bulina pelan. "Perasaan ini berbahaya, tapi mengapa begitu sulit mengabaikannya?" Ardi menarik napas panjang, matanya menatap ke lantai. "Saya tidak tahu. Setiap kali saya berusaha menjauh, hati saya malah semakin tertarik pada ibu." Kata-kata itu membuat Bulina terdiam. Hatinya bergetar hebat. Dia berusaha keras mengingatkan diri sendiri akan batas yang harus dijaga. "Kita harus menjaga jarak, Ardi," katanya dengan suara yang hampir berbisik. Namun, kerinduan dan kehangatan yang tumbuh di antara mereka seperti gelombang pasang yang sulit ditahan. Setiap tatapan, setiap sentuhan ringan membawa rasa yang tak seharusnya mereka rasakan. Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin tegang dan penuh rahasia. Ardi tetap menjadi menantu yang sabar dan penuh perhatian. Ia mengurus Bulina dengan penuh kasih sayang. Tapi di balik senyum dan tutur katanya, tersimpan pergulatan batin yang mendalam. Suatu siang, saat Dina menelepon dari kantor mengabarkan bahwa ia harus lembur dan mungkin pulang larut malam, suasana di rumah menjadi sunyi dan sepi. "Sepertinya kita makan malam berdua lagi, Bu," kata Ardi dengan suara pelan. Bulina mengangguk, menelan ludah. Ada perasaan campur aduk yang sulit diungkapkan. Malam itu, Ardi menyiapkan makan malam sederhana. Sayur bening favorit Bulina, tempe goreng, dan nasi hangat. Ia menyajikan dengan cermat, memastikan setiap hidangan sesuai dengan selera ibu mertuanya. Ketika makan, mereka duduk berdekatan, dalam keheningan yang terasa berat namun hangat. Ardi menyuapi Bulina perlahan, memastikan setiap suapan terasa nyaman. Ada ketulusan yang sulit disembunyikan, namun juga ketakutan akan apa yang mulai mereka rasakan. Setelah makan, hujan turun deras lagi. Lampu di rumah tiba-tiba padam. Dalam gelap, Ardi meraba-raba mencari tangan Bulina dan menggenggamnya dengan erat. "Jangan takut, Bu. Saya ada di sini." Bulina merasakan detak jantungnya yang meningkat, campur aduk antara rasa nyaman dan takut akan perasaan yang mulai menguasainya. Dalam gelap, suara hujan menjadi latar yang menenangkan sekaligus menyakitkan. Ardi mengajak Bulina keluar ke teras, membiarkan tangannya merasakan dinginnya rintik hujan malam itu.
Dingin, Bu, tanya Ardi lembut. Tidak, jawab Bu Lina. Suaranya hampir bergetar. Aku merasa hidup lagi, walau hanya sebentar. Namun, saat mereka berdiri di sana, perasaan yang tak seharusnya ada itu terasa semakin nyata. Ada sesuatu yang berbisik di antara tetesan hujan dan dinginnya udara malam. Sesuatu yang sulit mereka tolak. Kita harus berhenti, Ardi, bisik Bu Lina akhirnya. Ini salah. Ardi menatapnya. Matanya penuh dengan rasa sakit dan kerinduan. Aku tahu, Bu. Tapi, aku tak bisa melepaskan perasaan ini. Malam itu, keduanya terjebak dalam keheningan yang penuh pergulatan batin. Hanya suara hujan dan detak jantung yang mengisi ruang, menciptakan simfoni kesepian yang mengikat mereka dalam rahasia yang tak terucap. Hari-hari setelah malam hujan itu terasa seperti badai yang tak pernah reda bagi Ardi dan Bu Lina. Mereka terus menahan perasaan yang membakar di dalam dada, berusaha meredam keinginan yang seolah semakin membesar. Namun, semakin mereka berusaha menutupinya, semakin kuat pula getaran di hati yang sulit disembunyikan. Suatu sore, ketika sinar matahari mulai meredup dan angin membawa aroma basah dari ladang, Ardi duduk termenung di beranda rumah. Wajahnya tampak letih dan penuh pergolakan. Bu Lina datang menghampiri dengan langkah pelan. Suara napasnya yang berat terdengar, seolah menahan sesuatu yang ingin ia ungkapkan. Ardi, suaranya lembut namun tegas. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Rahasia ini seperti beban yang menekan jiwa kita. Ardi menoleh, matanya yang gelap menyiratkan kelelahan dan kebingungan. Aku tahu, Bu, tapi aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa Ibu. Bu Lina menghela napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus pikirkan Dina dan keluarga kita. Kita harus memilih jalan yang benar. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk dada Ardi. Ia tahu Bu Lina benar. Namun, hatinya memberontak menolak kenyataan itu. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Bu Lina menatap jauh ke arah ladang yang berkilauan di terpa cahaya senja. Aku sudah memikirkan ini lama, Ardi. Aku harus pergi dari sini, jauh, meninggalkan semuanya, agar kita bisa kembali menjalani hidup seperti semula. Ardi terdiam. Bayangan kehilangan membayang di matanya. Pergi? Tapi bagaimana dengan Ibu? Bagaimana aku bisa membiarkan Ibu pergi sendirian? Karena itulah pengorbanan yang harus kita lakukan. Aku harus menghilang dari hidupmu, agar kita bisa sembuh dari luka ini. Kalau tidak, kita hanya akan menyakiti diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Malam itu, Bu Lina berkemas dengan hati yang berat. Setiap benda yang ia masukkan ke dalam koper seolah membawa serpihan kenangan yang sulit untuk dilepaskan. Ardi membantu dengan tangan gemetar, mengetahui bahwa setiap detik perpisahan ini adalah sebuah luka yang mendalam. Ketika semua siap, mereka berdiri di pintu rumah dengan tatapan penuh arti. Ardi menggenggam tangan Bu Lina erat-erat, berusaha menahan air mata yang mulai mengalir. Terima kasih, Bu, untuk semua yang Ibu berikan dan untuk perasaan ini, yang meski salah, sangat berarti, kata Ardi dengan suara serak. Bu Lina tersenyum kecil, meski hatinya remuk. Jangan lupa, Ardi, jangan pernah menyesal karena mencintai seseorang, walau itu tidak mungkin. Pagi berikutnya, Bu Lina berangkat dengan bus menuju kota yang jauh. Ardi mengantar hingga terminal, menatapnya sampai sosok itu hilang di balik kerumunan orang. Setelah kepergian Bu Lina, hari-hari Ardi berubah. Ia kembali pada rutinitas biasa, menjaga Dina, dan mengurus rumah seperti biasa. Namun, kesunyian yang menyelimuti rumahnya terasa begitu dalam. Kenangan tentang Bu Lina terus menghantuinya.
mengisi ruang-ruang kosong di hati yang tidak pernah bisa sepenuhnya tertutup. Dina, yang mulai menyadari perubahan dalam diri ayahnya, bertanya suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang keluarga, "Ayah, kenapa ayah sering termenung sendiri? Apa ada yang ayah sembunyikan?" Ardi tersenyum pahit, mencoba menyembunyikan kesedihan. "Tidak ada, Nak. Ayah hanya lelah." Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sebuah rahasia besar yang telah mengubah hidupnya selamanya. Beberapa bulan kemudian, Bulina menulis surat kepada Ardi. Dalam surat itu, ia bercerita tentang kehidupan barunya di kota, pekerjaan baru yang ia mulai, dan bagaimana ia berusaha kuat untuk melanjutkan hidup tanpa kehadirannya di dekat Ardi. Tapi di balik kata-kata itu, tersimpan rindu yang dalam. Rindu yang tak bisa dipadamkan oleh jarak dan waktu. Ardi membaca surat itu berulang kali. Setiap kata membangkitkan perasaan yang campur aduk antara harapan dan penyesalan. Ia tahu bahwa mereka berdua telah membuat pilihan yang paling sulit dalam hidup. Sebuah pengorbanan demi kebahagiaan dan kedamaian yang sesungguhnya. Pada akhirnya, mereka belajar bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang merelakan. Bahwa terkadang membiarkan pergi adalah bentuk kasih sayang yang paling tulus. Waktu terus berjalan, mengikis rasa sakit yang dulu begitu menyesakkan. Ardi belajar menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah. Bahwa ia dan Bulina telah mengambil jalan yang berbeda demi kebaikan bersama. Meski hati mereka masih terikat, mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati tak selalu harus bersama. Di sebuah pagi yang cerah, Ardi duduk di teras rumahnya, menatap hijaunya ladang yang luas di depan mata. Dina bermain di dekatnya, tertawa riang bersama teman-teman sebaya. Suasana damai itu perlahan menghapus gumpalan kelam di hatinya. Tiba-tiba, sebuah surat datang dari Bulina. Ia merasa gugup saat membuka amplop itu. Surat itu tidak seperti surat-surat sebelumnya, yang hanya berisi kabar biasa dan cerita ringan tentang kehidupan di kota. Surat ini penuh dengan kata-kata yang dalam dan jujur, seolah Bulina ingin membuka kembali jendela yang dulu pernah mereka tutup. "Ardi yang baik," tulis Bulina, "aku ingin kau tahu bahwa aku telah menemukan kedamaian di tempat baru ini. Tapi aku tidak pernah melupakanmu, bahkan di saat tersulit. Kita memang berpisah secara fisik, namun ikatan hati kita tetap abadi. Aku percaya suatu hari nanti kita akan bertemu lagi, bukan sebagai yang dulu, tapi sebagai pribadi yang lebih kuat dan bijaksana." Ardi membaca surat itu berkali-kali, seolah setiap kata memberinya kekuatan baru. Surat itu mengingatkannya bahwa cinta tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk dan ruang. Hari-hari berikutnya, Ardi mulai membuka diri kembali pada kehidupan. Ia lebih sering berbicara dengan Dina tentang masa depan, tentang impian mereka, dan tentang bagaimana mereka bisa melewati segala tantangan bersama. Ia juga mulai terlibat aktif di komunitas, membantu tetangga, dan berkontribusi dalam kegiatan sosial. Perlahan, hatinya yang dulu penuh luka mulai terbuka kembali. Suatu sore, saat Ardi sedang mengunjungi pasar desa, ia melihat seorang wanita yang sangat dikenalnya. Jantungnya berdebar. Wanita itu bukan lain adalah Bulina. Mereka bertatapan sejenak tanpa kata, namun banyak yang tersampaikan lewat tatapan itu. Setelah sekian lama, mereka akhirnya duduk berdua di bangku taman. Tidak ada kata-kata yang berlebihan, hanya keheningan yang hangat dan penuh makna. Mereka berbagi cerita tentang perjalanan hidup masing-masing, tentang pelajaran yang mereka dapat, dan tentang harapan yang masih menyala dalam hati. "Aku bangga denganmu, Ardi. Kau telah menjadi pria yang kuat, yang mampu melewati badai tanpa kehilangan jiwamu," kata Bulina dengan mata berkaca-kaca. Ardi tersenyum. "Dan aku berterima kasih pada ibu
yang telah mengajarkanku arti pengorbanan dan cinta sejati. Mereka tahu, walau jalan mereka mungkin tidak lagi sama seperti dulu, mereka telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Cinta mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih indah, sebuah ikatan persahabatan dan penghormatan yang tulus. Hari itu menjadi awal baru bagi mereka, bukan sebagai sepasang kekasih, tapi sebagai dua jiwa yang pernah saling menyentuh dan menguatkan. Mereka berjanji untuk selalu mendukung satu sama lain, apapun yang terjadi. Sementara itu, Dina yang kini mulai mengerti arti kebahagiaan yang sesungguhnya, melihat kedua orang yang dicintainya itu berdiri bersama dalam damai. Ia tersenyum, tahu bahwa keluarganya walaupun berbeda bentuk, tetap penuh cinta. Di tengah ladang yang luas dan langit yang terbuka, hidup mereka berjalan terus, membawa harapan baru dan mimpi yang belum usai.